Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter petani sawit Indonesia. Salam tandan berduri. Sahabat tani sekalian, berjumpa lagi kita pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat tani sekalian, kita ketahui bersama bahwa saat ini harga-harga pupuk tunggal itu semakin naik ya sahabat ya. Dan dengan semakin naiknya harga pupuk tunggal ini, banyak para petani sawit yang ingin beralih ke pupuk majemuk atau pupuk NPK. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 hal yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan pupuk NPK. Namun seperti biasanya, kepada sahabat-sahabat yang baru saja menemukan channel kita ini, silahkan di subscribe dulu dengan menekan tombol loncengnya agar nantinya bisa terus mengikuti informasi-informasi dari saya selanjutnya. Dan silahkan dibagikan, semoga video ini lebih bermanfaat lagi. Sahabat-sahabat sekalian, 5 hal yang harus kita perhatikan di saat kita menggunakan pupuk NPK itu. Yang pertama adalah tentang jenis pupuknya. Jadi jenis yang saya maksud di sini sahabat sekalian adalah jenis pupuk yang kita gunakan untuk sawit yang belum menghasilkan dengan sawit yang sudah menghasilkan, contohnya seperti ini, itu jenisnya tentu berbeda. Dan kalau sawit kita sudah mulai menghasilkan, saya menyarankan untuk menggunakan NPK yang kadar kaliumnya itu lebih tinggi. Kemudian ada tambahan kadar boron, kadar magnesium seperti ya sahabat ya. Itu yang harus kita perhatikan kalau sawit kita mulai berbuah. Kemudian hal kedua yang harus kita perhatikan tentang penggunaan pupuk NPK ini adalah dosisnya. Dan sedangkan dosis di dalam pupuk NPK itu adalah yang tercatat itu adalah dosis per tahun. Jadi maksudnya ibaratnya tertulis itu 4 kilo, itu makanya itu yang dimaksud adalah 4 kilo itu untuk per batang dan per tahun gitu ya. Dan nanti tergantung kita mau kita aplikasikan berapa kali dalam setahun, ataukah 1 kali, ataukah 2 kali, ataukah 3 kali, atau mungkin 4 kali. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam penggunaan pupuk NPK ini, itu saya menyarankan untuk ditambah dengan magnesium gitu ya. Magnesium yang saya sarankan di sini adalah dolomit. Jadi maksudnya ditambahkan di sini sahabat, bukan NPK itu kita campurkan dengan dolomit, namun sebulan sebelum kita melakukan pemupukan NPK ini, kita beri dulu pupuk dasar, pupuk dolomit. Kenapa saya menyarankan dolomit? Karena dolomit ini selain mengandung unsur magnesium, juga sifat dolomit ini meningkatkan pH tanah. Jadi agar pH tanahnya naik dulu, baru nanti kita tabur pupuk NPK-nya. Kemudian yang keempat yang harus kita perhatikan itu adalah tentang berapa kalikah kita memberikan NPK ini dalam 1 tahun gitu ya. Dan saya menyarankan dosis tadi itu minimal kita bagi 2, atau kita bagi 3, atau bahkan kalau kita ada waktu pengerjaan itu sebaiknya kita bagi 4. Sebagai contoh, kalau dosis per pokok per tahun itu 4 kilo, saya menyarankan itu minimal dibagi 2 sahabatnya. Jangan 4 kilo itu kita taburkan sekali dalam 1 tahun, dan nanti jarak itu terlampau lama, sawit kita tidak menyicip pupuk seperti ya. Dan kalau kita tabur langsung 4 kilo per batang, itu dikhawatirkan nanti banyak yang larut kena hujan, juga banyak yang menguap. Namun kalau kita bagi, misalnya dibagi 2, berarti per 2 kilo, atau kalau kita ada waktu kita bagi 4. Jadi per sekali mupuk per batang itu kita menggunakan 1 kilo, dan nanti 3 bulan berikutnya kita ulang kembali, dan ini tentu bisa lebih efektif
terserap oleh tanaman sawit kita, begitu ya sahabat ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima itu adalah apakah pupuk ini mau kita tebar atau kita benam di tanah di kebun sawit kita. Dan ini juga melihat kondisi tanah sahabat-sahabat sekalian. Kalau tanahnya itu terlampau miring ya, saya menyarankan untuk pupuk ini dibenamkan. Maksudnya dibenamkan itu digali kemudian ditimbun. Karena kalau tanah itu terlampau miring, dengan adanya air hujan sedikit saja maka pupuk ini akan mudah hanyut dan nantinya kebun sawit di bawah kebun kita yang subur ya sahabat ya, kan seperti itu. Dan kalau tanah kita kebetulan datar ya, kalau ditabur itu tidak masalah, karena kalau kita ditabur ya, itu tentu kita lebih juga menghemat dari biaya pengerjaan. Itu ya tadi ya sahabat ya. Jadi kesimpulannya, dalam kita menggunakan NPK itu yang harus kita perhatikan, yang pertama adalah tentang jenisnya, yang kedua adalah dosis per tahunnya berapa, kemudian yang ketiga pencampurannya, dan saya menyarankan dicampur dengan dolomit. Yang keempat, berapa kali dalam setahun. Jadi kesimpulannya itu ya, kalau ada waktu semakin sering itu semakin baik. Kemudian yang kelima, apakah mau ditebar atau dibenamkan itu tergantung dari kondisi kebun sawit kita. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.